kekuatan kami Tuhan. Ketika kami bisa terbang naik mengatasi segala gunung-gunung kehidupan masalah kami Tuhan. Dan hari ini kami ingin rindu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah Roh Kudus supaya setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Segala yang jahat yang bukan datang dari Roh Tuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Supaya sepanjang sepekan ini kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk tetap teguh berdiri, memiliki hati yang tetap gembira, memiliki hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, sehingga apapun perak-pernik kehidupan kami bersama Tuhan kami bisa mengatasinya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu, doa kami semuanya, supaya dengan perjamuan kudus hari ini pun kami semuanya diteguhkan, dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik atas semuanya. Dan kami ucap syukur, kami akan memulai belajar kembali bersama Tuhan. Roh Tuhan bekerja sampai usai ibadah ini. Diberkatilah yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya ada dalam kebaikan dan kemurahan. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Oke, bisa. Puji Tuhan, saudara sekali, kita akan kembali belajar tentang ketulusan dalam pelayanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya ini penting untuk saya sampaikan mengenai ketulusan dalam pelayanan. Tetapi terlebih dahulu kita harus menyatukan persepsi kita tentang apa itu pelayan dan apa itu pelayanan. Dasarnya di dalam Kolose 3 ayat 23, saudara. Saya berpikir di sini mesti ada monitor satu lagi karena saya lebih suka mengajar, supaya saya melihat sini agak terlalu jauh. Kita doakan sajalah, saudara, ya. Nah, masa begini terus? Mungkin, saudara, ya. Ya, yang berbunyi, saudara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman ini mengatakan apapun juga, segala sesuatu. Bahasa bisa tolong Pak? Ini kayaknya lo-nya terlalu gede ini, jadi bobok terus begitu ya. Apapun juga yang kamu perbuat, berarti apa saja. Apa saja itu adalah 24 jam dalam keseharian kita. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itu adalah merupakan arena apa yang kita buat. Berarti kita harus sepakat dulu, saudara, bahwa pelayan dan pelayanan itu adalah lingkupnya tidak hanya di gereja, tidak hanya sebagai penyampai firman Tuhan, tidak saja sebagai WL dan lain sebagainya. Setuju? Berarti kita samakan persepsinya. Aku bukan apa yang Pak Gembala sebutkan, tetapi aku juga pelayan di dalam rumah tanggaku, di dalam usaha dan pekerjaanku. Setuju? Itu dulu, saudara. Jadi apa itu pelayan dan pelayanan adalah semua kita adalah pelayan. Dan yang namanya pelayanan itu di gereja maupun di tempat lain. Jadi boleh dong kalau kita bilang ini tambah mendem, maksudnya lo-nya dikecilin, I-nya ditinggiin dikit gitu ya. Maaf ya Pak ya. Iya. Oke, kita lanjutkan, saudara. Jadi boleh kita katakan bahwa aku adalah hamba Tuhan dimanapun aku berada. Jadi pegang teguh ini, saudara, supaya ketika saudara di keluarga, di dalam sebuah tempat usaha, di masyarakat, aku sedang membawa nama Tuhan. Amin. Di sini, saudara. Jadi tidak membuat kita dikotak-kotakan, aku lebih aman lah karena aku bukan WL dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah pengikut Kristus, hamba Tuhan. Nah, tentunya seorang hamba Tuhan itu adalah pengabdi. Kita bukan pengabdi setan, tetapi kita adalah pengabdi Tuhan. Mengabdi itu memberikan seluruh hidup. Dan bahkan kalau pengabdi setan hari-hari tertentu mesti sedia ayam, sedia korban-korban, kembang 7 rupa, 3 rupa, ayam cemani, ayam putih, dan lain sebagainya.
Kita yang punya Tuhan yang benar, kadang-kadang persembahan tentang sebuah kehidupan kita kepada Tuhan itu perlu dikaji ulang. Baik, konsentrasi saudara ya, kita lanjutkan lagi. Pembacaan kita ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang keempat saudara. Kalau saudara bisa membaca dan ketemu cepat, mari kita akan baca sama-sama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Saudara, gambaran mengenai hierarki dalam gereja Tuhan perlu saya sampaikan saudara. Sesungguhnya yang paling atas adalah Tuhan sendiri. Kemudian ada gembala jemaat, kemudian ada para rohaniwan atau pelayan Tuhan, baru ada jemaat. Nah saudaraku, ini harus kita pegang teguh sebagai hierarki yang sehat, yang dewasa saudara. Berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah pelayanan, tata pelayanan, pengelolaan keluarga, dan juga gereja, harus ikuti pola ini saudara. Jadi jemaat memiliki hal-hal yang perlu disampaikan mengenai hal rohani. Dia mendatangi seorang pelayan Tuhan, seorang rohaniwan. Di sini ada tataran pengurus segala hal ihwal di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, disampaikan kepada gembala jemaat. Setelah itu gembala jemaat kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemarin di PWP saya bilang, dan ada yang bilang, Pak, kami ke PWP itu pengen dicas, pengen nambah energi, karena bukan energizer, ABC. Terus saya bilang juga, loh, saya itu pengen supaya yang bawa renungan, pujian itu orang lain, supaya saya juga pengen dicas. Kita saling mengecas, saudara. Tetapi saya renungkan juga memang harus ada, saudara. Di mana gembala kasih support energi kepada tataran pelayan. Itu yang kita belum punya waktu. Setelah pelayan Tuhan bersama dengan gembala disupport di dalam hal rohani, baru mereka lah yang support kepada jemaat. Tetapi karena nggak ada waktu, ya sudah, hambanya di muka ini tuh support, kasih energi. Nah energi itu dari mana sih? Dari Tuhan. Nek ngomong sama Tuhan, itu Tuhan nggak langsung ngomong sama saya. Kalau saya ngomong sama Bu Marta langsung bisa jawab. Gambarannya. Tetapi saudara, inilah olahannya saudara. Makanya disinilah yang perlu komunitas kita menjadi sehat. Apapun, jangan sampai kebalik saudara. Permasalahan rohani pelayan disampaikan kepada gembala, jangan kepada jemaat. Saudara bisa bayangkan ketika pagi-pagi seorang pelayan curhat sama jemaat, komsel misal, keluh kesah tentang sebuah kehidupan dia. Habis itu malamnya si pencurhat ini, pelayan Tuhan, dia mesti sampaikan kebenaran firman Tuhan. Energi apa yang bisa disampaikan? Setuju? Ya, tadi ngeluh-ngeluh sama saya di pagi hari. Saat malam mesti sampaikan sesuatu, kita habis kekuatan. Nah oleh sebab itu saudara sekalian, ini harus kita kembalikan kepada hierarki yang betul. Para pelayan Tuhan, apapun dalam hal itu tidak kepada jemaat, tetapi kepada gembala. Meskipun gembala tidak semuanya bisa atasi saudara, tetapi kita hanya minta hikmat daripada Tuhan. Kenapa Yesus kecil itu dihormati di bait Allah di sinagog oleh orang-orang Yahudi?
bukan karena umurnya, saudara, tetapi karena hikmat yang dari surga. Saudara, ada kebutuhan jemaat itu yang dalam relasi hubungan rohani perlu yang namanya ikut ambil bagian daripada rohaniwan, gembala atau pendeta untuk disampaikan kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara. Jadi membuat kami itu lebih mudah, saudara. Seminggu atau 2 minggu yang lalu, Kak Sela datang kepada saya dan beberapa orang. Bagem, kita mau bikin satu spot foto. Mereka ngobrol sama saya. Enak, saudara. Jadi kita bisa interaktif, penempatannya di mana itu lebih mudah. Tetapi banyak kali seorang gembala itu terima sudah mateng, udah keputusan. Jadi membuat mengaplikasikan itu, orang pendeta nggak boleh marah. Harus ngikutin, saudara. Itulah yang membuat para hamba Tuhan gembala banyak dipanggil Tuhan duluan. Oleh karena stres menghadapi jemaat. Karena itu tadi nggak boleh marah. Pil pahit terus ditelan, saudara. Ya sudah, ikuti saja. Tetapi saya saksikan anugerah Tuhan. Meskipun tidak ada kerjasama dengan gembala, tetapi keputusan sudah terjadi. Tetapi Tuhan tolong para gembala-gembala untuk bisa melaksanakan itu dengan baik. Oleh sebab itu saya usulkan, ketika ada sesuatu yang nanti hubungannya, meskipun kadang-kadang persoalan jemaat itu tidak selalu berhubungan dengan gembala, tetapi ujungnya bisa ke gembala juga, saudara. Hal apapun juga, saudara. Mau pergi perlu didoakan, perlu dibimbing, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan pengurapan Tuhan yang khusus. Dan saya bersyukur beberapa keluarga teman di sini yang sudah mengikuti pola ini. Pak Gem, saya lagi ada di sini. Kita video call ya. Ada yang perlu didoakan. Pak Gem, saya sudah ada di perjalanan ini menjelang mau pergi. Tolong doakan kami. Seharusnya begitu, saudara. Jadi membuat perjalanan kita ada restu dari seorang gembala. Amin, saudara. Amen. Apapun itu. Tetapi yang menyangkut hal rohani, saudara. Jangan Pak Gembala. Oh iya Bu, kenapa? Cabai saya habis, Pak. Wah, tambah stres lagi, saudara. Nanti balik lagi, berdoa saja. Waduh, butuh cabai, berdoa. Ya ke pasar lagi. Kan begitu, saudara. Tetapi maksudnya yang ada hubungannya dengan yang namanya perlu disampaikan hal-hal rohani, wajangan rohani untuk disampaikan amanat daripada Roh Kudus untuk disampaikan. Itu perlu melibatkan gembala. Supaya kami juga memiliki hati yang gembira, sehat terus, saudara. Jangan sampai kita nggak tahu bagaimana itu, kemudian di tengah jalan ada sebuah masalah, akhirnya seorang gembala harus turun tangan. Tetapi sudah ruwet, saudara. Tetapi kalau dari awal sudah komunikasi, maka membuat perjalanan lebih baik. Tetapi saya katakan, ketika itu banyak terjadi, Tuhan tetap tolong para pelayan Tuhan gembala. Nah, saudara, salah satu hal yang merusak pelayanan adalah karena pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya dalam pelayanan berlaku prinsip ada udang di balik batu. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Pertanyaan buat kita para pelayan Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh tulus melayani Tuhan? Atau melayani gereja? Atau melayani hobi? Hobi saya nyanyi, hobi saya menari. Dan jangan sampai ketahuan di akhir-akhir itu bahwa pelayanan itu sekedar karena hobi, saudara. Itu nggak tulus nanti, saudara. Karena ketulusan ini akan ada di suatu waktu tertentu baru terlihat tulus atau tidak. Dan salah satu ciri yang paling membuat kita tahu adalah sebuah kesetiaan. Kalau orang melayani dengan tulus, saudara, apapun lah kita melayani, kayak guru Islam Minggu waktu itu di bawah jemuran, oke, kita jalan. Di antara puing-puing Siliwangi mana waktu itu kita tetap jalan.
kita melayani ibadah pada, saya jadi teringat teman-teman sekolah minggu, guru sekolah minggu. Itu kok nggak terfoto, tervideo ya? Kita punya kameramen ada 2, 3 kalau nggak salah. Tapi sekolah minggu maaf, nggak terupload loh itu. Itu kemana anak-anak kita itu? Masih di Wiladati kan? Masih. Nggak di taman lain kan? Tapi kok nggak ada fotonya? Ya. Tapi mereka nggak demo, tetap melayani Tuhan dengan baik. Jadi ketulusan nanti akan terjadi, terlihat pada waktunya. Dan orang kadang-kadang kalau nggak tulus itu menganggap pelayanan itu yang bisa sembarangan saja karena sukarela. Kita nggak ada PK dan sebagainya. Sukarela dalam artian kalau suka ya rela, kalau pas nggak suka ya nggak rela. Jadi ketika dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai tulus, kita diperiksa di situ, kita dimurnikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah kita tetap stay di situ? Kita betul-betul harus menjaga hati di dalam ketulusan pelayanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya saksikan, saudara. Ini baru saya bukakan. Jadi ada hal yang memang saya tahan di dalam hati saya untuk membuat saya tetap tulus. Orang tulus itu kalau tidak terdistorsi oleh hal-hal yang lain. Akhirnya saya tahu itu. Dan kemudian pertanyaan besar dari jemaat GBS 56 dan juga jemaat GBI Bulung Kencana. Kenapa Pak Sigit jarang pulang? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu sudah? PR ya, minggu depan dikumpul. Jadi saya tahu saudara bahwa pada saat perjuangan pelayanan itu saya tidak boleh hatinya terdistorsi. Karena keadaan di Lampung sama di sini waktu itu terlalu jauh. Secara pribadi ya, pribadi saya, pribadi Pak Sigit. Kalau namanya anak itu datang-datang ke keluarga atau ke orang tua, itu kata orang Jawa itu, bahasa Jermannya itu bohong-bohong. You know bohong-bohong? Apa itu? Ya bahasa Indonesia mak-makan, tapi nggak cocok tuh mak-makan. Tetapi bayangkan saudara, ketika seseorang yang sedang melakukan tugas sebuah panggilan, harus tidak ada iming-iming lain. Ya. Jadi ketika dibandingkan, saya berpikir kalau saya suka pulang, hati saya akan mendua. Ngerti saudara? Baru ngerti kan? Jadi kalau dikit-dikit saya pulang, nanti saya akan membandingkan saudara. Ojo dibanding-bandingkan. Ini nanti juga akan saya sampaikan kepada jemaat di sini. Ya. Jadi sangat sulit buat seorang anak yang harus ada di perantauan. Saudara kandung nggak ada di daerah sini. Kalau jemaat dari Pulung banyak di sini. Ya, sebagai pribadi saya harus sampaikan bahwa tidak terlalu mudah untuk itu. Jadi saya lihat bahwa ada teman-temannya suka pulang, akhirnya suka pulang terus. Dan ada beberapa yang pengen memang menggantikan bapak saya di sana. Karena melihat begitu jauh di pelayanan kami yang setelah keluar dari Pulung Kencana itu banyak hal-hal yang tidak mudah. Ada salah satu dari pelayan Tuhan, Marga Simatupang, yang dapat dari keluarga jemaat kami. Dia pernah di Ambon juga. Waktu kerusuhan itu luar biasa. Akhirnya dia terpaksa pulang. Pulang juga bingung kan, mau kemana? Ke Waiagung, ke Pulung juga. Ya. Jadi ada beberapa seperti itu yang tidak mudah untuk di situ. Jadi ketika mereka coba bertandang pulang-pulang, akhirnya terus-terusan pulang.
Sampai berpikir ini gembala memang begitu mudah untuk tinggalkan jemaat. Di poin ini saya dapat tempat satu lah lumayan. Mungkin Sigit itu memang mengembalakan tidak mudah untuk tinggalkan jemaat. Kalau ninggalinya setiap hari Minggu, itu jemaat mau dikemana? Kan begitu. Jadi saya berpikir saudara, oke, saya harus memalingkan sebuah pemandangan secara imajinasi saya. Cukuplah sekilas-sekilas yang dia bisa. Gitu saja. Ya. Karena bandingannya terlalu sulit. Jadi kalau di sana nggak ada harapan. Waktu itu sudah. Saya cerita waktu itu ya. Sekarang keadaannya udah beda. Daripada gereja tidur, gerejanya nggak ada, mending kamu pulang, kan gitu. Daripada jemaahnya nggak tahu nanti mau kemana, udah di sana aja. Istilah kata pulang, yang kamu punya bisa bangun di sana, buat rumah kek, terus sementara buat warung kek, untuk bisa melayani. Saudara. Jadi kalau saya misalnya membayangkan dikit-dikit saya pulang, bahaya. Itu saudara. Itu aja ya. Baik, kita kembali kepada pembicaraan kita mengenai apa yang kita harus lakukan untuk menjaga ketulusan di dalam pelayanan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, saudara. Yang pertama adalah apa? Melayani dengan kerelaan. Sekali lagi saya sampaikan, di keluarga kita juga sedang melayani. Ibu-ibu tentunya rela memasakkan anaknya yang susah diatur. Bapak-bapak tetap kerja banting tulang untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anak-anaknya yang kadang-kadang juga versi bapak susah diatur. Meskipun versi anak bapak kolot. Tergantung gembala mau versi mana. Migrain lagi nanti kok mikirin gitu, saudara. Ayat 2 ini berbicara mengenai Petrus mengingatkan agar para penatua dalam pelayanan penggembalaan yang diembannya melakukan semua itu bukan karena paksaan. Keterpaksaan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat memberi yang terbaik, tidak mungkin memberi yang excellent. Kalau terpaksa nggak enak, saudara. Tetapi dalam hidup kita, kadang-kadang kita memang harus dipaksa, saudara. Kalau mut-mutan, saudara, lama-lama dimut Tuhan dilepeh. Kalau mut-mutan, misalnya gini, Pak, saya mau melayani, oke ya? Oh, kamu lagi bahagia? Oh iya, lagi dapat tempat kerja baru, gaji naik, pangkat naik. Ketika mulai kerjaan nggak enak, Pak Gem, saya nggak melayani dulu ya. Yes. Nah, kita itu sedikit orangnya. Pemain drum yaitu, pemain bass yaitu. Tetapi saya katakan anakku sekalian, meskipun kalian itu satu-satunya pelayan di sini, tetapi jangan dong tidak dengan sukarela. Istilah kata ya biarin aja, saya buat sesuatu nanti dicipin Pak Gembala, nanti palingnya main musik Pak Gembala. Sekalian waktu WL-nya juga Pak Gembala. Gereja-gereja kecil itu, saudara, karena ada gembalanya yang turun tangan. Nggak cuma nyalain lampu, nggak cuma ganti lampu, main musik, khotbah, nggak aja kantong kolektor. Sambil main musik kantong kolektor di depan, ayo ke depan sini, masuk, kayak mau ngamen gitu. Habis doa berkat. Dia itu suka duka sebagai seorang gembala di sebuah wilayah yang kecil, nggak kan? Kadang-kadang kita juga diremehkan. Biarin aja kalau kita nggak melayani nanti juga sengsara, itu penderitaan. Itu nggak ada sukarela. Kita melayani harus dengan sukarela. Dan pasti memberikan yang terbaik. Jangan bicara excellent dulu deh. Excellent itu sudah sangat bagus lah. Dalam artian perfect. Kalau pemain musik ya chordnya mesti benar. Iya. Kalau dalam HWL komentarnya bagus, masuk-masuknya lagunya juga tepat,
waktu masuk nggak tepat tuh kadang-kadang kan lupa lagi. Oh haleluya. Padahal lupa tuh haleluya. Ini habis ini apa? Ini slide-nya lama munculnya. Oh itu slide-nya jauh di sana. Cuma bilang improv. Ini WL-nya suka improv, enggak suka lupa, bukan suka improv. Kalau excellent memang nggak begitu. Suatu kali saya kemarin tuh melihat sebuah tayangan di gereja Mawar Sarot GSM dengan sebuah judul itu yang jemaat nggak tahu, yang jemaat nggak banyak tahu. Apa yang mereka lakukan di setiap hari Minggu oleh Tuhan itu? Mereka datang jam 4, cari itu video. Dan mereka doa di situ, latihan. Kemudian wanitanya memang dandan di situ di gereja. Ada tukang dandannya ada. Jam 4 bro. Kita jam 9. Doa pagi sering telat. Enggak, saudara. Jadi saya sebagai gembala itu coba memanage tentang waktu. WBI nanti pindah jam. Tapi saya katakan mau pindah sampai hari apapun tidak ada yang seperfect yang kita pikirkan, saudara. Serba ada kekurangannya. Tetapi ya kita coba, saudara, dari Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, Minggu ke Senin, ke Selasa, Rabu, kita coba semuanya, saudara. Loh, kita itu sebagainya menggawangi kegiatan kan pusing juga ya. Waktu kita flurkan, ibu-ibu WBI sukanya bisanya hari apa? Bisa itu seluruh hari bisa masuk semua itu. Habis itu setelah pulang, oh ganti bu saya kenapa? Bapaknya nggak mau, pindah lagi ganti. Dan terus terang saudara, kita membuat dulu sempat jam 7:30 ya. Jam 8 iya, 8:30 iya, jam 8:05 saya bikin iya, sampai jam 9. Terus terang kadang-kadang saya mengikuti orang-orang, sebenarnya persentasenya nggak banyak. Justru kadang-kadang terlihatnya saya mengikuti orang-orang keluarga yang malah ya nggak seaktif yang kita pikirkan. Akhirnya balik lagi kepada, oh ternyata bukan masalah jamnya, ternyata masalah kerelaan untuk melayani ibadah kepada Tuhan. Kadang saudara sekalian sebagai gembala saya juga mengikuti beberapa orang yang tidak selalu mewakili seluruh suara jemaat. Kadang saya menangis juga. Aduh, yang saya ikutin juga nggak bisa ngikuti, tetapi sudah korbankan banyak orang demi seleranya. Tetapi pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan akan menjadi berkat bagi yang dilayani dan menyukakan hati Tuhan. Saudara, kerelaan itu membuat nasi kita jadi enak, jengkol kita jadi lezat, membuat rumah kita meskipun sek-sekan itu menjadi damai, menjadikan perjalanan itu kok antusias. Jadi ketika ada sebuah pertemuan di tempat ini, orang itu antusias, oh aku ikut, meskipun hari-harinya nggak bisa. Yang penting antusias dulu, menyenangkan hati teman. Iya. Tetapi kalau orang tidak rela, saudara, rasanya ini lu kasih ridho nggak nih? Ada pertanyaan, ini rela bener nggak? Ada pertanyaan bener? Begitu saudara. Kita harus rela, saudara. Jadi membuat orang juga diberkati, saudara. Nah, ibu-ibu itu menjadikan masakannya enak karena sedang rela waktu itu. Habis dikasih persekot, habis gajian dikasih tempel dikit, mah ini untuk tambahan ya. Mau beli gelang atau gelang apaan? 0,0 on juga nggak dapat. Iya. Nah sekarang khas kalau di pernikahan itu ada emas ya, 0,001 ya. Asli mah 0,00001 nya ujung. Lumayan tuh kalau dikumpulin juga. Ya, aku beli deh. Nah saudaraku sekalian, kita rasa kok kerelaan itu rasanya di hati. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang begitu rela untuk mengabdikan dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, generasi berikutnya mana ya?
pemain keyboard selanjutnya, pemain drum, pemain bass selanjutnya, singer selanjutnya siapa. Setelah lagi Kak Putri mau menikah, masa hamil 7 bulan terus ketemu. Ya kita kan mikirin saudara. Kita sedang mikirin itu saudara. Karena ini terus berjalan saudara. Iya nggak saudara? Belum berpikir nanti kalau misalnya Bang Oto ada yang kepikiran Kak Putri juga bisa melanjutkan pekerjaan di Lampung misalnya. RSUD sedang buka Kak Putri di sana. Kalau mau bisa teruskan pelayanan di Belum Bencana. Kalau mau tapi. Nah kita berpikir apa lagi? Pengganti Bang Oto siapa yang WL misalnya begitu. Iya. Sampai kakek nenek misalnya. Ada satu komisi yang masih tetap bisa dilakukan meskipun sampai saya mengenal beberapa orang meskipun bukan karismatik, ada opa-opa yang itu tetap di sekolah minggu itu masih bisa. Karena opa biasanya ada cucu sama cicit masih nyambung gitu. Jadi masih bisa. Tetapi kalau penari nggak bisa. Kita itu terlalu dekat ya. Teman-teman dancer itu terlalu dekat kan kita jemaah. Berapa kali sampai saat mau dipukul sama kita itu. Bus. Kayak pencak silat gitu. Kecuali podium kita tuh jauh saudara. Kok podium jauh gitu ya. Misalnya udah dewasa muda, itu main tamborin masih indah lah, istilah kata kan agak jauh. Tapi kalau udah lumayan dewasa, udah berkembang ke kanan ke kiri, rasanya itu jadi sensual malahan. Bukannya indah. Kalau anak-anak kecil kan indah tuh, sampai begini terus kemudian itu udah dewasa muda, aduh, bapak-bapaknya imannya terganggu sudah. Nah kita kan mikirin itu Bapak Saudara. Nah artinya ya mari anak-anak yang teens ini mulai bangkit gitu. Nah kesannya itu ini orang udah nggak ada baru digantiin. Saya berpikir jangan begitu. Semasih ada justru kita harus menjadi penggantinya. Jadi memuridkannya dengan begitu. Iya kan? Termasuk dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Banyak gereja-gereja itu yang kadang-kadang pelimpungan. Karena berpikir bahwa Bapak Gembala itu awet hidupnya. Dia nggak berpikir. Akhirnya kaget. Duh, bapakku langsung dipanggil seperti kok nggak bilang-bilang sama anaknya. Malaikat maut emang pernah rapat sama kita. Bapakmu kapan dipanggil? Beberapa temanku itu banyak yang kaget. Entah itu gantiin orang tua maupun mertua. Karena berpikir kesehatan nggak mungkin. Oleh sebab itu inilah yang menjadi pemikiran para gembala untuk segera mengkader orang-orang, tetapi juga harus seperti harus mirip saudara yang meneruskan itu. Indonesia sedang berjuang untuk mencari calon-calon presiden yang mirip dengan kebijakan Pak Jokowi. Betul nggak? Bingung pilih yang mana. Yang bisa masuk ke ranah sana mesti kendaraannya partai politik. Nggak bisa perseorangan. Mana yang bisa meneruskan? Penggembalaan juga begitu. Makanya para pelayan Tuhan yang ada di bawah itu harus seperti pemuritan itu adalah seperti Yesus yang mengangkat murid-muridnya kemanapun Yesus pergi, mereka ada. Waktu makan lah, waktu mengajar, waktu tidur, waktu di perahu. Itu pemuritan begitu. Pemuritan itu bukan berarti gurunya udah nggak ada baru gantiin. Kita kan sedang memikirkan apapun mesti ada. Dari kakak-kakak tamborin siapa yang dimuridkan, dari kakak-kakak pemusik siapa yang dimuridkan, mesti ada. Dan anak-anakku sekali ketika mau direkrut itu ya jangan, aduh saya nggak enak, saya kan nggak bisa apa-apa. Kita semua juga dari yang nggak bisa apa-apa. Saya itu bisa karena terpaksa. Jadi Lampung waktu saya kecil itu adanya musik itu adalah Casio yang segini. Bapakku mainkan melodi, habis itu pakai mic. Mic-nya apa? Dari speaker radio. Tahu, speaker radio dicopot, habis itu jadi mic. Zaman dulu kan mic-mic wayang kulit itu kan dari situ semua yang di. Tapi itu
nangkepnya lebih luar biasa. Orang dapur lagi masak aja masuk kok. Ibu-ibu lagi masak itu ke tontonan wayang itu suruh mulai. Ada gitar, zaman gitar gentar, gede itu saudara. Saya kecil, lebih kecil dari Jason, jadi saya nggak bisa begini, nggak nyampe. Akhirnya saya kayak main kecapi, saya tidurin. Saya cuma nggak ada foto waktu itu. Itu di seminari ya begitu saudara. Ketika kakak kelas mau ada pelayanan lain, kamu main, aduh nggak bisa. Biasanya keyboard yang kecil, kemudian piano sungguhan. Saya mainnya chord di lowernya itu, bukan suara pabrik, bukan gitu musik begini, buat apa lagi kayak gini. Tapi itulah saudara, akhirnya karena, saya baru berpikir, oh ya kakak itu memang caranya harus begitu. Waktu doa pagi di asrama, dia seperti nggak bisa, sehingga saya harus menggantikan. Waktu itu yang mimpin Pak Erasmus Sabdono. Dia yang ngajarin saya main. Kakak pemain pianisnya ada di belakang. Telat aja dulu. Namanya kakak kelas kan biasa ya, boleh telat. Kalau adik kelas nggak boleh telat. Akhirnya saya main juga. Dari situ sudah. Kan nggak mungkin Kak Birto pura-pura nggak bisa, kemudian baru ada orang. Kayak Fed pura-pura nggak bisa, kemudian baru ada orang. Kok musim-musim begitu situasinya? Kan nggak juga. Ya, ini kita pikirkan bersama-sama. Yang kedua, saudara, melayani dengan pengabdian. Lawan kata dari pengabdian di dalam bagian ini adalah mencari keuntungan. Keuntungan finansial, mendapatkan jabatan, mendapatkan banyak akses kemudahan, bisa saja menjadi keuntungan yang dikejar dalam sebuah pelayanan. Jika kita menyadari posisi sebagai hamba, tulos, sebagai budak, maka kita akan melakukan pelayanan apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh pengabdian. Saudara, masanya mungkin beda. Tetapi waktu itu saya berpikir mungkin sama kebanyakan orang itu. Jadi setelah saya lulus pasti nanti saya naik pangkat. Jadi saya antusias untuk meluluskan STH saya. Setelah lulus nggak ngaruh, ngepel tetap ngepel, bocor plafon tetap lakukan itu, tetap aja di musik. Sehingga saya berpikir nggak ada masa depan kayak gini. Di Pamulang waktu itu. Kemudian sampai waktunya saya udah mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Saya membayangkan, aduh kalau saya punya pelayanan gereja yang luar biasa, saya akan begini, saya akan begini, saya begitu. Ada di otak saya. Mungkin para lulusan STH begitu semua. Saya mikir dari Kebayoran, dari asrama saya ke Kebayoran habis itu hari Sabtu semuanya bersih. Pelayanan di minggu itu langsung ke Pamulang, dan sore-sore balik lagi ke asrama. Sampai saya tinggal di Pamulang, nggak ada berubah. Saya pikir setelah STH itu saya laku keras. Ternyata saya lebih dikerasin malah. Akhirnya dalam hati saya memberontak waktu itu. Saya sampai 8 tahun sudah. Suatu saat ada tawaran ke Jogja. Wah, saya lebih mendidih lagi tuh. Om, saya pamit. Dimarahin saya. Tahu nggak tuh? Waktu saya calonkan kamu sebagai PDM, waktu itu STH langsung PDM. Tahu nggak? Ya nggak tahu, orang nggak ngomong. Kami mau tempatkan kamu di Pamulang. Waduh, saya udah ngomong ke sana, ke Om Yunus. Ya gampang udah. Nah, ketika saya ngikutin idealisme saya, betul saya di Jogja sudah. Tapi saya nggak tahan. Waktu itu kan lagi pacaran, tahu aja situasi kalau lagi pacaran. Teleponnya itu kalau nggak wartel, itu masih telepon yang kayak rice cooker itu. Koin segini kan sudah gedor, gantian. Oh, udah
banyak. Telepon ke istriku. Berat. Akhirnya di situ Tuhan ajar saya dalam artian kamu ini untuk meraih sebuah sesuatu itu ada sebuah harga yang harus dibayar. Nah, ketika di situ semua penilaian saya terhadap seorang gembala turun semuanya sudah. Ternyata mengembalakan gak mudah. Nyampe di sana saudara, langsung saya diomelin sama seorang catering. Karena saya dibawa oleh satu jemaat yang agak punya untuk diajak makan pecel lele. Tahu aja orang Jawa sambil ini kan agak monyong-monyong gitu. Iya, kayak itu saya nggak laku. Biarin aja. Baru-baru ini orang diajak. Waduh, orang Jawa kalau udah keluar kayak gitunya saudara, neraka dunia. Monyong itu langsung semeter. Waduh Bu, ini kan sedang jadi orang baru untuk melakukan itu. Saya nggak betah ungkapkan itu, akhirnya ditarik. Itulah ceritanya. Jadi saudara, nggak mudah untuk menjadi seorang hamba itu. Hamba sejati tidak memikirkan upah karena itu adalah hal yang pasti dijamin oleh Sang Tuhan. Yang paling penting Sang Tuhan disenangkan, itu sudah cukup. Nah saudara, saya percaya bahwa saya melayani di mana tidak selalu berkatnya dari situ. Karena Sang Tuhan saya itu adalah pemilik langit dan bumi. Dan kita bisa diberkati, ada beberapa yang support dari luar yang gak ada hubungan sama kita. Seperti Tuhan tuh bilang gini, nak, kamu cuma SMA 6, mulai aja dulu. Mulai sesuatu. Nanti yang kamu gak kuat, Tuhan kirimkan dari yang lain. Dan itu harus ada di dalam benak setiap kita. Para pelayan Tuhan, engkau gak dapat apa-apa di sini mungkin. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan sang pemilik segalanya bisa menjamin masa depan. Wah, cuma nyenengin hati aja, ya terserah. Mau nyenengin hati atau seperti apa, tetapi maknanya seperti itu. Kita banyak menabur. Ladang Tuhan itu ada di mana-mana, saudara. Nah, sumber berkat kita bukan dari lokal tersebut, tetapi dari tingkap di langit yang Tuhan buka. Amin. Mesti begitu, saudara. Kalau enggak kita pahit hati, saudara. Saya sempat pahit hati waktu sedang ada di pelayanan di asrama waktu semester 2-3 itu. Saya melayani yang saya bilang tadi tempatnya. Yang setiap bulan mungkin dikasih rinso, dikasih sabun, odol, kemudian beras saja enggak. Kemudian dikasih transport. Ada teman-teman saya sudah, yaitu para pemain itu. Mereka itu kaya raya. Mereka melayani di Tiberias, ada yang melayani di Pak Yosia, ada yang melayani di Petamburan, ada yang di kota semua kan. Kalau saya pulang pelayanan itu, kalau ada berkat dikit bulanan, saya mampir ke pasar MW di Petamburan itu. Saya makan sate itu udah kayak kaya, makan sate dia. Tetapi teman-teman saya lebih ke Padang. Tahu kan yang namanya kepala kakap? Kalau mau ya, itu ada rumah makan Padang di Petamburan itu. Mantap itu. Mereka itu ke situ. Aduh, pulang bawa tentengan. Kadang mereka nawarkan, "Kit, ayo ikut kita aja." Enggak lah. Saya punya gembala Om Pujo beda. Kita dilatih untuk tetap setia. Enggak terima job keluar. Sakit sudah. Sampai bagaimana ya? Tetapi waktu itu saudara, dalam keadaan seperti itu pun saya bisa membiayai traktir-traktir dari teman-teman muda saya waktu di Pamulang. Kita punya langganan rumah makan namanya Cak Fred, orang Surabaya. Balik lagi, pecel lele. Tetapi saya bawa anak-anak muda yang mereka tidur di gereja. Saya traktir mereka, saya juga bingung kok bisa. Nah begitu saudara. Nah orang-orang tersebut sekarang sudah jadi orang. Mereka ada di tempat-tempat lain, ada yang kembali ke Brastagi, ada Inem namanya.
dari marga Pinem. Itu orang mana itu? Orang Karo kan, bukan orang Jawa Tengah. Ada beberapa ada di Kamboja, ada beberapa yang melayani semuanya luar biasa. Mereka tadinya itu betul-betul yang ngemper, dan salah satunya Pak Christian itu. Nah saudara, jadi orang-orang yang saya sebutin ini memang waktu itu tidak berpengharapan. Ya kok tidur tiap hari di gereja itu kan mati su, masa depan suram. Nah saya yang diikuti juga cuma pengerja, bukan seorang gembala. Kita ngemper di situ. Termasuk salah satu yang ikut ngemper itu adalah saya punya teman Chinese tapi dari Purwokerto, Jawa Medok tapi Chinese. Sekarang dia punya usaha, punya warung dan lain sebagainya. Saya lihat bahwa waktu itu memang kayak masa depannya suram. Tetapi saya bilang kalau mereka rela, karena yang bantuin saya bersih itu gereja gede saudara. Saya kurus kasihan kali ya. Ada jemaat yang sebelah yang setiap itu juga bantuin saya ngepel. Tante Ros namanya. Itu kadang-kadang dia duluan ngepel. Waktu saya masih di Kebayoran kan. Mungkin lihat sedikit nyampe ngepel, kasihan. Karena ibadah pamula waktu itu sore. Jadi dia Kit, udah saya pelin. Aduh makasih tante. Itu lebar. Nah artinya saudara sekalian bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amin. Kiranya status kehambaan penuh pengabdian ini bukan teori klise yang sering kita dengar, tetapi prinsip yang sungguh-sungguh kita hidupi. Yang terakhir, melayani dengan keteladanan. Sebagian orang mengaku diri sebagai pelayan, namun mentalitasnya malah seperti bos, maunya dilayani, segalanya disediakan dan mendapat fasilitas. Saya ingin sharing tentang ini saudara. Jadi ada dua versi orang mau dilayani. Yang pertama adalah mau dilayani sebagai tuan atau bos atau penguasa. Tetapi yang kedua adalah mau dilayani sebagai yang butuh dikasihani. Kita membahas yang pertama. Jadi ada tipikal seorang pelayan dalam keluarga maupun dalam gereja Tuhan itu adalah tipikal mau dilayani sebagai tuan, bos, penguasa. Menerapkan sebagai yang dihormati tetapi sebagai subjek, bukan objek. Maksud saya gini, saya akan terjemahkan dalam begini. Saya akan menjadi salah ketika saya berkata, saya yang berkata sebagai subjek. Bapak Ibu, tolong sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, hormati saya ya. Hormat. Itu yang salah. Tetapi penghormatan itu harus datang dari orang lain. Orang lain berkata, itu hamba Tuhan, itu gembala kita, kamu harus hormati. Itu baru benar. Jadi tetap saudara bahwa penghormatan terhadap kita itu bukan karena keinginan kita untuk dihormati, tetapi teladan, track record, bagaimana kita melakukan tindakan untuk memuliakan Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Seorang pendeta pelayan itu nilai yang paling agung apa saudara? Kesetiaan. Dan itu yang dihormati oleh Tuhan. Kalau kita bicara dengan bagaimana seorang di sebuah daerah menggembalakan, itu berulang-ulang saya katakan nggak mudah. Karena ada beberapa pendeta waktu kita bahas mengenai pensinergian dengan status keteologian. Karena setiap kita sekarang ini mau PDP, PDM maupun PDT itu harus ada yang namanya dikasih ilmu pengetahuan dulu. Dan kemudian lulusan-lulusan STH itu di luar daripada STTBI itu diklat lagi. Artinya disamakan. Tetapi ada keluh kesah dari orang-orang bapak-bapak senior kita yang ada di Papua, di Maluku, di Ambon dan sebagainya itu, yang mereka itu sekolahnya nggak terlalu tinggi. Bagaimana bisa menerima itu? Tetapi saudara, saya melihat bahwa orang-orang seperti penggalian Alkitab juga cetek banget. Mungkin ya, gadget juga mungkin gaptek. Khotbah judulnya apa? Ya itu aja dibahas. Anak muda bisa bosan. Tetapi kenapa bapak-bapak kita ini melayani dengan penuh dengan segala kekurangan, tetapi tetap berjalan diberkati oleh Tuhan dengan jemaat yang tetap setia? Karena tulus dan setia. Tulus dan setia, udah itu aja. Jadi kesetiaan nggak mudah sih. Nggak mudah sih. Jadi bagaimana seseorang bisa bertahan di jemaat 500 orang
Mungkin dibandingkan dengan orang yang setia menggembalakan cuma 15 orang selama 30 tahun. Itu adalah wujud kesetiaan. Itu nggak mudah juga. Dia korbankan banyak hal. Dan namanya pelayan pekerjaan Tuhan itu apa-apa bisa salah. Ya, jadi urusan gembala pun bisa salah, saudara. Gembala banyak nanya, Pak Gembala kepo, pengen ngurusin keluarga orang. Waktu nggak tanya itu nggak care. Kita harus ada di balancing seperti itu, saudara. Kita harus diperhadapkan dengan orang. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya dikau padaku. Tak datang, tak ada. Tak melayani, entah enggak. Ya saudara. Tapi kita nggak boleh marah. Ya. Kita sedang berjuang. Ada saja orang yang datang, pendeta, akan gembala, kemudian ujung-ujung ke rumah jemaat kita. Boleh nggak buka persekutuan di situ? Nggak ngomong sama saya. Nah, para lulusan ini kan punya etika kependetaan, etika pelayanan, ada etika mendirikan jemaat, etika penginjilan kan ada. Itu kemana? Gimana marah Pak Sibia? Ya pengen marah. Ya untungnya keluarga ini orang Batak, bisa tegas dia. Coba yang didatengin orang Jawa. Aduh gimana? Tapi itu susah di belakang. Kadang kita itu sudah berjuang sudah. Di Depok ini mau mendirikan gereja lagi, mau di mana? Ya, mau ngumpul di sini semua. Kalau saya banyak punya uang sudah, saya pengen bikin gedung serbaguna. Di mana di situ ada semua gereja masuk, kayak di Bekasi itu kan ada satu ruko, semua bisa di sini. Mau gereja manapun kecuali gereja setan. Mau masuk semuanya, kan pengen begitu sudah. Jemaatnya mana sih? Ya itu aja kan. Aduh sudah, balik lagi seorang pendeta nggak boleh marah. Akhirnya curhat sama Tuhan. Belakangan luar biasa sudah. Saya berpikir, wah ini nggak boleh. Jadi saya banyak berpikir luar biasa. Habis 1 bulan ini. Nah, kemarin itu saya makan panggang, makan babi, makan udang, nggak pernah migrain. Belakang migrain ini bukan itu kayaknya. Iya sudah. Apa yang ada pikiran saya itu? Ternyata setelah saya pilah-pilah, akhirnya Tuhan bilang, udahlah itu memang hal-hal yang memang kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi gembala menyenangkan ketika melihat saudara-saudara senyum. Yang nggak senyum nggak jelas. Nanti masih ke grogol. Itu hiburan seorang gembala hanya di situ. Lihat teams yang mengadakan kreativitas seperti itu. Lihat komisi-komisi yang mengadakan kegiatan itu adalah hiburan. Jadi saya susah cari hiburan saudara. Mau pergi jauh, si merah juga udah masuk ICU, budgetnya juga mati. Saya paling suka waktu itu hiburan itu ada bunga di sebelah saudara. Saya suka syuting itu background khotbah kata saya dipotong. Saya bilang sama tuan rumah, titip pesan jangan dipotong ya, saya suka dengan bunga ini karena waktu kemarau pun dia bagus gitu loh. Bapakku sing motong. Katanya nyampah itu. Sedih juga. Saya mau foto kemana lagi ya? Masa keraguan. Cuma foto-foto itu. Jadi saudara itulah yang saya jaga saudara. Makanya saya nggak berusaha untuk
tidak sering-sering pulang ke rumah itu karena itu sih. Karena takutnya waktu saya pulang nanti lain hati saya. Ya, lihat sana, lihat sini, gitu loh ya. Jadi itu ya, Bapak Saudara. Jadi terima kasih untuk supportnya Pak Gembala, pulanglah, ya udah pulang ya. Puji Tuhan Bang Oto undang saya ke Liwa, jadi nanti bisa pulang. Ya, ya doakan supaya berjalan dengan baik, Saudara. Karena melewati ke Lampung tuh enak, Saudara. Karena dapat darat, dapat gunung, dapat laut. Iya, kalau Saudara ke Jogja nggak dapat laut. Hah? Enggak, maksudnya jalannya ini protes dulu, biasa protes. Kirain aja kenapa? Kayak sebelum saya ini. Kalau ke Lampung itu Saudara cuma berapa jam itu udah lewatin laut. Gunungnya juga ada. Itu Saudara. Dan puji Tuhan juga tol itu udah nyampe di ujung desa sebelah kami, jadi cepat. Kalau kota Bumi Liwa belum ada itu. Wah, itu kita nanti obrol di situ. Ya, Saudara. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat yang kedua adalah mau dilayani sebagai yang butuh dikasihani. Mendudukan diri sebagai seorang yang penuh penderitaan atau sedang disolimi dan harus ditolong. Nah, Saudara, saran saya para pelayan Tuhan, jangan curhat apa-apa kepada jemaat. Karena hierarki kita di jemaat itu adalah orang-orang yang harusnya kita tolong. Dan kita malah curhat kepada para jemaat. Dan kita nggak laku khotbahnya, Saudara. Kalau kita terus-terusan, kita boleh bicara, tetapi jangan tunjukkan sebagai saya orang yang lemah, dizolimi. Dan akhirnya yang kedua yang saya selidiki adalah kalau orang pelayan Tuhan, aktivis melakukan itu, hubungan dengan gembala pimpinan akan terganggu. Kalau sudah ngomong kepada jemaat, apa yang diomongin? Pasti pimpinan. Oh ya, kamu gak gini ya, kamu gak dijadwal ya, kamu ini ya, kamu ini udah. Makanya sebagai pelayan Tuhan, saya adalah Kopassus yang saya harus hadapi semuanya. Hierarkinya ke atas, Saudara. Pak Gembala, saya ada ini, pengen doakan saya. Waktu saya tidak bisa menjelaskan, kasih sebuah solusi, saya datang kepada Tuhan. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita bisa merekrut untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ke depan. Istilah kata secara terus terang, siapa nanti yang menggantikan Pak Sigit? Kan yang seharusnya betul-betul sevisi, Saudara. Sevisi itu kalau memang betul-betul bersamaan terus. Gimana ada, saya ada di situ. Sehingga membuat apa? Makna daripada sebuah penggembalaan betul-betul kawin begitu, Saudara. Kita kan harus berpikir seperti itu. Dan akhirnya, oh iya, generasi muda, oh iya, ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan sekedar Pak Sigit. Ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan yang harus kita lanjutkan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan di sini jelas. Jangan memerintah, melainkan berikanlah keteladanan di dalam pelayanan. Area keteladanan yang harus kita bangun dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Sebelum kita baca, Saudara, kita tahu bahwa yang memerintah melalui hidup kita adalah bukan ngomong keras kita, bukan kebijakan kita, bukan teror kita, Saudara, tetapi keteladanan kita. Itu yang bisa memerintah seseorang. Dan kita berbagai upaya, cara untuk melakukan itu. Makanya orang itu lebih mengikuti apa yang orang lakukan dibanding yang orang katakan. Betul? Ketika kita bilang begini, Pak, saya punya obat loh untuk penumbuh rambut, tetapi orang tersebut gundul. Laku nggak, Saudara? Gitu loh istilahnya. Itu enggak? Orang botak jual obat rambut. Orang jual obat kumis, dianya pelontos. Saya itu sampai lulus kuliah, Saudara, saya itu nggak berkumis. Saya heran kenapa tumbuh kumis itu.
ada putihnya lagi, yang buat istriku sebel. Saya itu sejak SD, sejak SMP bercita-cita punya kumis. Didoakan, ya enggak juga, enggak keluar. Tetapi sekarang tumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi keteladanan kita yang membuat kita itu bisa memerintah seseorang. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi seorang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Kita kebanyakan menghormati orang-orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Sekarang banyak orang pintar, tetapi adabnya yang nggak ada. Sekarang KBRI terhadap pelajar-pelajar luar biasa. Yang tertayang itu saudara, sampai ininya patah. Itu kan luar biasa. Bayangin juga anak-anak kita di sekolahan terjadi seperti itu enggak? Kadang baru kata-kata aja udah menyakiti anak-anak kita. Jadi sekolah lain, lu Kristen, mati di penteng. Itu udah nyakitin kita saudara. Ini sampai tindakan betul-betul. Kita terus mendoakan anak-anak kita supaya jauh dari hal seperti itu. Oh, berarti kita jangan sampai dibully, Pak. Kitalah yang membuli. Oh, salah juga. Nggak boleh juga, saudara. Jadi, saudara, ketika kita melihat bagaimana orang berkata dengan bentuk integritas, bagaimana orang bertingkah laku, bagaimana kasihnya, kesetiaannya, bagaimana kesucian hidupnya di hadapan Tuhan, kita nggak usah disuruh hormat. Kita akan menghormati orang-orang tersebut. Dan kadang-kadang orang yang punya nilai seperti ini adalah orang-orang yang sudah senior, yang kita hormati. Sampai kepada kursi goyangnya, jangan kamu pakai ya. Tapi si beliau masih hidup ya, jangan ngomong sudah mati. Masih hidup jangan. Cangkir si opa jangan kamu pakai minum ya. Saya punya cangkir gede saudara. Terada di antara anak-anak sekolah minggu. Cangkir kundi ada di sana, di pojokan. Kadang-kadang ada couple yang disebut ada gelas untuk papa, mama, sama anak, gitu ya. Tergantung anaknya berapa kan. Kadang-kadang produsen menjualnya cuma 2, padahal keluarganya 5, kurang 1. Itu sebuah penghormatan sudah. Jadi bahkan di tempat tertentu yang ada rentetan itu adalah orang-orang yang dihormati, kita juga jaga. Meskipun bahkan orang itu sudah tidak ada. Demikian pula pun ketika saudara ada di wilayah luas, yang saudara bawa itu nama gereja sama nama gembala. Termasuk di zaman sekarang ini media sosial kita. Gimana para pelayan Tuhan di GBS 56 kita sudah suka live sudah. Orang kenal banget ini WL-nya, ini udah terkenal gitu. Sampai Kalimantan, sampai Jawa Tengah kenal saya. Kadang kita berpikir saya ada di mana? TikTokan, siapa? Oh itu WL-nya, misalnya. Itu nanti kan bertanya nih, gembalanya sopo itu, gitu sudah. Kalau kita menghormati nama bapak kita, nama marga kita, kita akan hormati. Jadi kalau orang betul-betul sukarela dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena seorang gembala, tetapi menghormati siapa yang ngutus gembalanya, kita akan jaga itu. Setuju saudara? Karena bagaimanapun saudara berbicara terhadap kepada orang lain dengan menunjukkan kelemahan kita, sebenarnya sedang menampar muka kita sendiri, kita nggak sadari. Orang senang aja. Oh, cerita lagi tentang mana bagaimana itu? Orang senang. Kenapa selalu bertanya kepada kita? Karena kita memang pemangku kabar-kabar yang kurang sedap. Orang senang. Padahal kita sedang menampar muka kita sendiri. Dalam hati berpikir lu jelekin mulu gereja kamu. Tapi kamu jemaat di situ. Kamu melayani di situ. Tapi kamu jelekin di situ. Seperti saya punya bapak, dimanapun saya kasih kabar tentang hal yang buruk, orang bertanya, kamu anaknya bukan? Kan begitu. Jadi saudara, ketika orang itu tidak lemes, orang itu tidak mudah menggosip, orang juga nggak akan berbicara gosip kepada kita. Terapkan saudara. Pada saat saudara
mengirim anak ke sekolah, ada orang-orang yang ngajak gosip, saudara diem aja, saudara tangani dengan baik. Hari berikutnya saudara diajak gosip nggak? Nggak akan diajak. Kalau orang undang kita untuk bergosip, memburukan nama apapun, karena mereka tahu kamu bisa diajak itu. Harga diri kita sendiri. Makanya disinilah bagaimana kita menempatkan. Ketika tahu nggak, saya nggak mau tahu. Ya, tolong ya. Hati saya sudah banyak pikiran. Nggak usah bicara tentang orang, bicara kepada kita sendiri saja. Orang itu akan pergi. Tetapi kalau orang itu, ada kabar apa? Ada kabar apa? Aja. Tanya buat telepon ya. Dah. Buat penasaran. Seharian itu mau masak juga mikir, ini kok nggak telepon teman saya, pengen kasih kabar apa? Ada orang saya agak nggak nyaman ketika orang, Pak Gembala tahu nggak? Apa? Ntar aja dah. Pokoknya ada kan? Itu paling sebel sudah. Serius. Kalau mau sekarang aja, nggak usah ntar nanti buat kita penasaran. Jadi orang tunggu kabarnya. Apa itu? Padahal juga yang ringan-ringan aja, kayak gitu. Contohnya, pengen kasih kabar tentang artis tertentu. Kirain kabar penting. Saya berpikir juga sebagai gembala, apa yang harus saya tempatkan. Sebagai manusia pengen juga yang namanya refresh, saudara. Suatu saat saya pengen ngikutin Pak Po ke kota tua, ke lapangan. Tapi saya pikir, aduh, teman-temanku nanti ketua BPD yang kenal saya nanti kok melihat saya di situ berdua, gembala sama PDP-nya masih di stasiun. Ya Allah, saya juga mikir katanya saudara. Seharusnya saya itu juga nggak boleh punya medsos yang terlalu keluar juga seharusnya, tapi sudah kadung saudara. Enggak saudara, ya pengen juga lah jalan gitu ya. Saya pernah jalan ke Margonda gitu ya, jalan gitu. Kayak kurang kerjaan nih saya. Ya sudah. Jadi betul-betul ini adalah sebuah tanggungan yang ya saya nggak boleh curhat dong sama hari ini saja saya bukan bahwa situasi pelayanan itu kayak gitu. Yang perlu dibukakan juga banyak. Tetapi tadi malam lah kurang lebih jam 12 lebih itu sampai setengah 2 itu Tuhan mulai bukakan itu. Enggak, kamu nggak boleh begitu. Jadi kamu segera hilangkan itu daripada kamu melayani aku saja. Sudah. Kalau kamu berpikir tentang sebuah pelayanan yang tidak gayung bersambut, kamu akan berpikir kepada yang lain-lain. Akhirnya saya fit kembali sudah. Ya. Saya fit kembali dalam artian ya sudah kita sama-sama melayani. Amin sudah. Nah oleh sebab itu mari kita saling berbagi tugas pelayanan ini untuk memajukan kerajaan Tuhan. Mau sudah? Supaya hambanya yang di depan ini juga rasanya gembira. Hati yang gembira adalah obat. Waktu gak gembira obatnya apa? Saya bilang. Ya udah kembali kepada panggilan bahwa inilah sebuah perjuangan. Akhirnya berpikir yang positif. Puji Tuhan kita masih sampai di sini adalah anugerah Tuhan. Dan saya syukuri itu akhirnya ini adalah jobnya Tuhan. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Seperti Bapakku yang sering bilang, Kit, rasa mikirin Pulau Lencana. Aku juga mikirin Depok. Ini adalah miliknya Tuhan, terserah Tuhan. Itu yang membuat kita nyaman. Saudara. Kalau enggak kita berpikir yang lain-lain membuat kita enggak maksimal. Saudara. Nah tetapi saudara saya kembali ingatkan kepada hierarki tadi. Tolong mari teman-teman kita saling mendukung ke atas. Mari kita sehatkan tugas pelayanan kita di tempat ini. 1 Korintus 14 ayat 26 mengatakan dalam hal apa kita menjadi teladan? Jangan seorang menjadi itu dalam hal perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Prinsip membangun saudara yang harus kita bangun terus. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bagaimana kamu berkumpul
Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Udah, itu aja. Jadi kita hanya berkarya untuk membangun orang lain, bukan untuk meruntuhkan. Banyak kata-kata kita yang bisa meruntuhkan orang lain, tetapi banyak kata-kata yang cukup membangun. Marilah kita berfalsafah sebagai seekor lebah dan bukan seekor lalat. Lebah lebih mencari yang manis di antara bunga yang berduri. Lalat itu mencari mana sampah di antara mall-mall yang tinggi, yang harum-harum itu. Dia mencari seperti itu. Tetapi saya bukakan satu kebenaran lagi. Seekor lalat pun sudah. Setiap kali dia itu dengan perhatikan lalat ya, habis ini. Setiap kali gini, tangannya begini. Habis itu belakangnya juga gitu. Dia gini-gini. Dia itu berusaha untuk membersihkan seluruh tubuhnya supaya sensor, meskipun sensornya adalah sensor yang busuk, itu tetap berjalan dengan baik. Itu lalat loh, sudah. Kadang-kadang kita lupa membersihkan diri kita dari pikiran-pikiran yang seperti itu. Jadi saya bukakan kayak snack video. Nah, saya perlu tahu itu, saya TikTok ada, saya video ada, saya yang lain juga ada. Saya ingin melihat itu di dalamnya apa. Itu membuat kita juga berpikirnya yang takut dan lain sebagainya, sudah. Padahal unggahan itu yang mencemarkan hati kita. Itu mungkin unggahan tidak update, sudah. Udah yang masa lalu. Setiap ada kerusuhan itu dimunculkan kerusuhan yang tahun-tahun yang lalu itu dimunculkan lagi, jadi kayak hidup-hidup, sudah. Dan kita coba membersihkan itu. Makanya harus ada filter. Nah, oleh sebab para hamba Tuhan, mari kita memfilter diri kita. Kita menguatkan hati kita bahwa saya ini adalah pejuang untuk bisa memberkati, menguatkan orang-orang lain. Bukan kita merintih, memelas kepada orang yang seharusnya kita bertanggung jawab atas keselamatan jiwa. Kita nggak akan bisa jadi pemimpin. Dan ke depan saya membutuhkan orang-orang yang bisa meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena tentunya umur manusia itu tetap ada batasnya, saudara. Dan perlu dipersiapkan luar biasa. Dan ini membutuhkan yang betul-betul, saudara. Karena sosok di dalam tokoh kegerejaan itu kadang-kadang dibatasin oleh Tuhan. Ada beberapa orang tokoh-tokoh pendeta atau gembala yang sudah mulai diangkat menjadi seorang tuan atau berhala. Itu ada. Makanya ada beberapa tokoh yang besar itu tidak melahirkan anak-anak yang meneruskan. Ya, tidak. Ada beberapa ada. Misalnya keluarga Pak Julius, Pak Rubin Adi, anak-anaknya semuanya mengikuti itu. Tapi ada seorang Pak Petrus Agung. Namanya aja Petrus Agung. Dia punya jubah. Itu luar biasa mahal. Dan memang karismanya membuat dia memang diagungkan di dalam jemaat. Suatu kali dia doa sama Tuhan. Tuhan, apa ya yang harus saya lakukan di dalam gereja Tuhan yang saya gembalakan ini? Dalam bahasa saya, berhati-hatilah bahwa di sini ada berhala dalam jemaat. Buat dia kaget. Apa ini? Lalu Tuhan tunjuk, kamulah berhala. Karena kau sudah terlalu diagungkan. Makanya tokoh gembala atau tokoh sinode itu yang sifatnya pribadi daripada penggagasnya. Waktu dia sudah nggak ada, itu akan tatarannya akan hancur. Ada band misalnya, itu yang membuat dia tetap eksis itu apa? Misalnya vokalisnya. Kalau vokalisnya tidak keluar dari band itu, siapapun personel yang diganti-ganti, dia tetap tinggi di situ. Ya saya kenal misalnya satu band itu yang siapa? Yang mantan istrinya Maya siapa? Dewa. Dewa itu bukan karena vokalisnya, tapi karena person daripada siapa? Ahmad Dhani. Semasa dia masih ada, dia ganti-ganti pun dia tetap. Partai juga ada yang begitu, yang bukan karena sosok pemimpinnya itu bisa tetap langgeng. Misalnya Golkar, saya nggak berpolitik. Golkar itu ganti-ganti ketua, tetapi tetap jalan. Yang lain kan tergantung personnya. Gereja sinode juga begitu.
Nah, kembali lagi di sini. Bahwa sesungguhnya gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Ketika ada seperti imam-imam Eli zaman sekarang itu, tidak akan melahirkan. Bahkan Hofni Finehas seperti itu. Supaya apa? Di gereja itu tidak ada sebuah hierarki yang membuat agungnya itu manusia tetapi Tuhan. Sekali waktu hamba Tuhan mulai diagungkan, mungkin diambil oleh Tuhan. Dan akhirnya kembali bahwa gereja tuannya adalah Tuhan Yesus, bukan seseorang. Makanya jangan gencar mencari tokoh-tokoh. Saya penggemarnya Pak Gilbert. Dimanapun beliau berada saya ikut. Ke Papua saya ikut. Ke Medan saya ikut. Pak Gilbert juga bisa marah. Anda ini jemaat mana? Saya kan pengagum Bapak loh. Hamba Tuhan bukan dikagumi, tapi Tuhan yang dikagumi. Amin saudara. Jadi mari kita bangun saudara. Agak panjang saya berpikir menyampaikan ini. Tetapi intinya dalam 1 Korintus 3 ayat 12 juga sama. Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah keluarga Tuhan. Tuhan memberkati kita sekali. Mari para pemain musik segera ke depan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita, satukan hati kita, tetap pada track dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Lagu yang terakhir sebelum firman tadi. Kasih-Mu melingkupi diriku, banggaku di keluarga-Mu, bukan teman,
Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jikalau tidak dengan kerelaan dan ketulusan kami melayani Engkau Tuhan, membuat kami mengikuti-Mu dalam hati kami saja Tuhan. Dan kami tidak peduli bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang harus dihormati, yang harus dikuduskan. Sebagaimana pekerjaan Tuhan adalah miliknya Tuhan. Angkat setiap kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami, supaya kami berkenan di mata Tuhan. Dan sampai kami menjadi pengabar kebenaran, tetapi kami sendiri ditolak. Dan kami hanya menjadi marketing sorga, biro jasa kerajaan sorga. Orang begitu banyak yang masuk sorga, tetapi kami sendiri ketinggalan di bumi ini Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan hari-hari ini, supaya hati kami tetap baik Tuhan, supaya kami memiliki hubungan pelayanan yang baik, yang harmonis, yang dewasa, menghormati para pemimpin, para rohaniwan, orang-orang berjerih payah untuk melayani kami sebagai jemaat yang terus mengabdikan hidup waktunya untuk mendidik anak-anak kami untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang dimana mereka tidak pernah berpikir tentang upah, kadang tidak berpikir tentang bagaimana keluarganya, tetapi mereka begitu mengabdi karena bukan untuk manusia, tetapi hanya untuk Tuhan saja. Banyak kami yang memposisikan sebagai Yesus, yang harus berkorban demi orang lain selamat, yang harus berkorban demi orang lain sukacita, yang harus terus menjadi pendoa syafaat bagi jemaat-jemaat yang enggan untuk mendekat kepada Tuhan. Kadang pelayanan kami pun sering disalah kategorikan, salah artikan. Tuhan Yesus, kuatkan setiap kami para pelayan Tuhan. Sesungguhnya kekuatan kami adalah keteladanan, kekuatan kami adalah integritas, kesaksian hidup kami yang bisa mengubahkan, menginspirasi, mengimpartasi orang lain. Dan biarlah hati kami tulus untuk melayani pekerjaan Tuhan, supaya kami tidak memiliki hati yang busuk, tidak menjadi hamba uang, tidak menjadi hamba untuk kekayaan dan sebagainya, pangkat, kedudukan, tetapi kami adalah hamba Tuhan. Sebagaimana Maria yang berkata, jadilah kehendak aku ini hanya hamba-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang mengikuti perjalanan sebuah pelayanan di GBI Slimangan yang tidak mudah, tetapi Tuhan campur tangan. Tuhan sudah lindungi hamba-Mu sebagai gembala untuk tetap berpikir positif, untuk mencoba memanage hati, untuk tetap bertahan di tengah-tengah ujian pemurnian yang menunjukkan hamba-Mu tetap setia. Terima kasih ya Roh Kudus. Teruskan kekuatan Tuhan atas hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan sebagai hamba Tuhan dan bukan hamba manusia atau bahkan sebagai hamba jemaat, tetapi semua kami biarlah memiliki hati untuk saling membantu satu dengan lain. Kuatkan kami dengan perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan, supaya kami dipulihkan, supaya hati kami yang kotor dibersihkan. Karena Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu hanya orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, yang bersih hatinya. Bersihkan hati kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari para pelayan Tuhan, kita naikkan pujian lagi.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan sama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum sama-sama. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu. Mari mengatakan Tuhan sekalian. Haleluya, haleluya Yesus. Hosana, hosana bagimu. Glory, 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 glory bagimu Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kami, Allah kami yang maha mulia, Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada pagi ini.